dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Masya Allah. Jadi udah berapa kali Jumatan di rumah, Ustaz? 5 hari, 5 kali. Sudah 5 5 kali. kali, ya. Ada juga tuh yang memaksakan diri ke masjid karena katanya tidak boleh lewat dari 3 kali. Gimana tuh Ustaz yang berpendapat begitu? Nah, inilah yang selalu saya istilahkan, meskipun saya juga sempat dibully setelah beredar saya punya video, bahwa beragama itu tidak bisa baper. Agama itu tidak bisa melibatkan perasaan semata, jangan perasaan yang dominan, tapi beribadah itu harus didasarkan ilmu. Dan kita jangan terlalu termakan oleh kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis, tapi justru cenderung menyesatkan. Misal, kita tidak boleh takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Nah, ini kedengarannya sangat manis, tapi bisa jadi menyesatkan kalau niatnya baik, tapi girah agamanya baik, tapi tidak disertai dengan kajian ilmu yang mendalam. Ya, akhirnya apa? Ada kan beberapa kasus kita lihat di Sulawesi Selatan ini, pemerintah sudah mengatakan ini daerah zona merah, sudah ada teridentifikasi beberapa jamaah. Akhirnya masjid itu ditutup. Setelah ditutup, malah melawan, kemudian lompat pagar masuk ke masjid. Dan apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, esok harinya ada seorang jamaah yang datang ke masjid itu diperiksa, ternyata dia positif. Akhirnya barulah mereka cemas semua yang ngotot datang ke masjid. Ya, saya sependapat dengan apa yang AA sampaikan di beberapa stasiun TV beberapa hari yang lalu, bahwa ini bukan kita dilarang beribadah, tapi ibadah tempatnya dipindah. Dari masjid kita pindahkan ke rumah. Bukan karena kita takut corona, tapi lebih kepada kita memelihara keselamatan jiwa. Karena dalam Islam juga itu, kita kan kenalnya namanya maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum-hukum Islam. Ada haram, ada makruh, ada halal, ada sunnah. Tujuannya semua ini dihadirkan menurut maqasid syariah ini adalah yang satu dari 5 dari tujuan maqasid syariah itu, yang satu yang utama, yang pertama dan utama adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Maknanya kalau jiwa kita terancam dalam melaksanakan ibadah, maka ibadah itu bisa yang tadinya hukumnya wajib, bisa menjadi ditinggalkan. Seperti sholat Jumat ini, ya. Sebenarnya hadis yang mengatakan bahwa kita dilarang untuk meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, 3 Jumat, ini kan yang dimaksud dalam hadis itu adalah dengan sengaja. Dengan sengaja. Itu orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, kalau malah dengan menurut Imam Syafi'i, dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dan dia disuruh bertobat tapi dia tidak mau bertobat, malah Imam Syafi'i menghukuminya, dia boleh dihukum mati. Kalau sudah disuruh bertobat dan dia tidak mau, dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, disuruh bertobat dan dia tidak mau, Imam Syafi'i menghukuminya, dia harus dibunuh, hukum dia. Ini kan kita bukan dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat itu, misal, sudah azan, sudah selawatan di masjid, tanda untuk datang ke masjid sholat Jumat, tapi dia masih main gitar. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Ini sudah azan, masih juga menyanyi. Nah, ini yang disebut dengan sengaja. Atau azan sudah berkumandang, masih main gaple. Ini yang disebut dengan sengaja. Tapi kita sekarang ini, siapa yang bisa mengatakan? Siapa yang mengatakan kita dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat? Kita mau sholat Jumat, cuma karena ada wabah, sehingga syariatnya dibolehkan yang Jumatnya kita ganti dengan sholat duhur. Tidak menggugurkan sholat duhurnya, tetap kita laksanakan sholat duhur. Di mana? Ya di rumah. Ini kadang-kala ada yang ngomong-ngomong seperti itu karena tidak didasari dengan ilmu. Jadi pentingnya kita ilmu ini, ibadah dengan ilmu, maka ayat pertama turun bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tapi perintah membaca, Iqra. Tapi membacanya bukan membaca dengan nafsu. Membacanya, kata Allah, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silahkan belajar, tetapi
motivasinya adalah atas nama Tuhan kita, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, begitulah para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian. Bahkan kalau yang saya pahami, Allah tuh sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan salah satu sunnah yang tidak bisa kita jalankan di pada waktu situasi normal. Islam itu sudah sangat sempurna dalam segala keadaan. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan nih, kalau ada wabah tuh, inilah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, hukum-hukum di dalam ibadah. Jadi tidak rumit sebetulnya. Bahkan kita jadi tahu, karena kalau tidak ada wabah kita tidak bisa mengamalkan hal ini. Ya, jadi ini adalah sebuah karunia besar dari Allah bagi kita yang memang syaratnya bahwa ibadah itu tidak boleh emosional, semuanya harus berdasarkan ilmu, tidak boleh baper tadi ya. Dan hati-hati bahwa baper itu pun bisa jadi penyakit hati ya. Ada takaburnya, merasa lebih tahu daripada ulama, merasa lebih beriman, merasa lebih tawakal. Padahal dibalik semua itu adalah penyakit hati juga. Kalau saya sih tidak terlalu rumit Ustadz, karena memang para ulama sudah begitu. Karena saya sadar ilmu terbatas, ya ikut saja dengan fatwa ulama. Semua udah ya betul. Ya sama. Ya sama ilmu kita berarti. Patokan saya begini. Saya ini sebagai warga negara taat terhadap pemerintah. Ya, kalau saya sebagai umat Islam, saya taat terhadap ulama saya. Daripada saya repot baca buku lagi, tinjauan ini dengan segala macam mazhab, ya saya ikut aja majelis ulama. Namanya majelis berarti kumpulan beberapa orang. Yang saya yakini di majelis ulama itu ada ahli hadis, ada ahli tafsir Quran, ada ahli sejarah hukum Islam, ada ahli bahasa. Mereka berkumpul bermusyawarah. Musyawarahnya tentu bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bermusyawarah untuk popularitas, bukan bermusyawarah untuk kepentingan pilpres, tapi mereka bermusyawarah betul-betul untuk kemaslahatan umat. Dan mereka sudah memfatwakan. Anggaplah ini fatwa salah, bukan saya yang tanggung. Siapa yang tanggungnya? Para ulama yang bermusyawarah. Jadi tidak perlu galau, saya ikut aja anjuran pemerintah dan anjuran majelis ulama. Dan kalaupun sebuah ijtihad salah kan pahala juga Ustadz. Ya sudah dapat satu pahala, betul lah. Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang bikin rumit itu emosional ya. Dan juga yang biasa membuat rumit itu keterbatasan ilmu, tapi semangatnya agak berlebih. Ya, tapi kita hargai juga yang semangat ibadah itu, tinggal kita bantu dengan semangat menambah wawasan yang mungkin akan lebih tenang. Ya,